Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rizka Anggraini, NPM 1872249. Saya kelas PMIPB semester 5. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dampak program pengembangan dan pengolahan kelapa terpadu terhadap produktivitas dan efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Sampel nomor 61 sampai 90. Pendahuluan. Latar belakang. Indonesia merupakan negara agraris di mana pertanian memegang peranan penting pada perekonomian nasional. Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat dominan dalam pendapatan masyarakat di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Kelapa merupakan tanaman perkebunan dengan areal terluas di Indonesia, lebih luas dibanding karet dan kelapa sawit, dan menempati urutan teratas untuk tanaman budidaya setelah padi. Bertujuan untuk menganalisis dampak program pengembangan dan pengolahan kelapa terpadu yang dilihat dari produktivitas dan efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi bagi petani kelapa. Populasi peserta program pengembangan dan pengolahan kelapa terpadu sebanyak 149 orang dan jumlah sampelnya 60 responden. Teknik sampel yang digunakan yaitu teknik purposive cluster atau area sampling. Tujuan 1. Untuk mengetahui bagaimana profil petani kelapa yang mengikuti program pengembangan dan pengolahan kelapa terpadu di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. 2. Untuk mengetahui bagaimana proses dan mekanisme program pengembangan dan pengolahan kelapa terpadu Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. 3. Untuk mengetahui dampak program pengembangan dan pengolahan kelapa terpadu terhadap produktivitas dan efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi kelapa di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Pembahasan. Cara memperoleh data. Metode pengumpulan datanya meliputi kuesioner atau angket, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis datanya adalah deskripsi, presentasi, dan uji efisiensi. Metode pengumpulan data, metode kuesioner. Metode kuesioner ini digunakan untuk memperoleh data dari responden yang terkait dengan program pengembangan dan pengolahan kelapa terpadu di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal dengan menyebarkan 90 angket secara acak di 3 kelompok tani di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal yang sebelumnya mengikuti program pengembangan dan pengolahan kelapa terpadu. Metode wawancara. Metode ini dilakukan pada saat melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang hendak diteliti. Metode ini digunakan di dalam menentukan permasalahan yang ada di Kecamatan Jatinegara. Di samping itu juga digunakan untuk membantu penjelasan kepada responden apabila responden kurang jelas dan tidak bisa menjawab angket yang dikarenakan buta huruf ataupun keterbatasan di dalam memahami pertanyaan. Metode dokumentasi. Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data atau sumber-sumber data yang terkait dengan program pengembangan dan pengolahan kelapa terpadu di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Metode analisa data. Regresi merupakan suatu alat ukur yang juga dapat digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Y sama dengan F buka kurung X1 dikali X2 dikali X selanjutnya dan X selanjutnya, di mana Y sama dengan produk atau variabel yang dipengaruhi oleh faktor produksi X, sedangkan X faktor produksi atau variabel yang mempengaruhi X. Variabel data. A. Jumlah produksi atau output. Y. Yaitu jumlah buah kelapa yang dihasilkan oleh petani dalam satuan butir dan rupiah.
B. Luas lahan. X2 adalah luas lahan garapan yang digunakan dalam usaha tani kelapa diukur dalam satuan hektar. C. Bibit X2 yaitu jumlah pemakaian pada usaha tani kelapa dalam satuan batang dan rupiah. D. Pupuk X3 yaitu jumlah pemakaian pupuk kandang pada usaha tani kelapa dalam satuan karung dan rupiah. E. Tenaga kerja X4 yaitu jumlah petani yang dipekerjakan dalam usaha tani kelapa baik dalam penanaman maupun perawatan. Langkah-langkah perhitungan Excel. Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 ditambah B4 X4. Model atau persama regresi. Y sama dengan 20,29 ditambah min 0,091 X1 ditambah 17,56 X2 ditambah 19,87 X3 ditambah min 5,822 X4. Interpretasi. B0 jika produksi kelapa akan menaik semuanya 20,29 dianggap konstan. B1 jika luas lahan menurun min 0,091 maka produksi akan menurun. B2 jika bibit meningkat maka produksi meningkat 17,56. B3 jika pupuk meningkat maka produksi meningkat 19,87. B4 jika tenaga kerja menurun maka produksi menurun min 5,822. Kesimpulan, mekanisme pelaksanaan program pengembangan dan pengolahan kelapa terpadu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, yaitu terdiri dari dua kegiatan, yaitu yang pertama adalah penyuluhan pembudidayaan kelapa yang dilanjutkan dengan pelatihan penanaman kelapa, dan yang kedua pelatihan cara pengolahan kelapa menjadi berbagai produk yang disosialisasikan kepada 3 kelompok tani, dan diadakan program pengembangan dan pengolahan kelapa terpadu petani mendapat efek positif yaitu meningkatkan produktivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.